Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Aurora Kitara dari TRL 2021 Politeknik Sinar Mas Braukol. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai K3 atau yang bisa kita sebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pertama-tama kita bahas dulu definisinya. Menurut WHO atau World Health Organization, definisi keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat tertinggi kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Fungsi ketiga secara umum meliputi 1. Sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, menilai risiko, dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses perorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Keempat, memberikan saran tentang informasi, pendidikan, serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Dan yang terakhir, keenam, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu lembaga atau lokasi proyek. Tidak hanya itu, K3 juga memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Kedua, meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui promosi K3. Dan ketiga, menjaga status kesehatan para pekerja pada kondisi yang optimal. Yang keempat, menciptakan sistem kerja yang aman. Kelima, mencegah terjadi kerugian atau loss, baik moral ataupun material, akibat terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, keenam, melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja. Sekarang apa sih manfaat K3 bagi pekerja dan perusahaan? Perusahaan menerapkan K3 untuk menjamin dan melindungi kesehatan serta keselamatan setiap pekerjanya. Namun, sebetulnya perusahaan juga mendapatkan banyak manfaat dari penerapan K3 ini. Salah satunya adalah perlindungan terhadap fasilitas produksi dan pekerja dari ancaman kecelakaan kerja. Sekarang mari kita lihat studi kasus berikut. Karyawan PG Jatiroto tewas di kolam penampungan limbah. Seorang karyawan pengolahan limbah tewas saat mengecek volume limbah tetes di pabrik gula Jatiroto di kolam penampungan. Wahyudi berusia 43 tahun tewas tenggelam setelah terjatuh dari tangga pada Senin 5 Januari 2009. Peristiwa ini terjadi saat korban warga Dusun Persil, Desa Kecamatan Jatiroto bersama dua temannya mengecek limbah tetes. Korban yang berada tepat di belakang Sutrisno yang memegang tali ukur ke dalam limbah terpeleset dan jatuh. Menurut Sutrisno, korban tidak bisa diselamatkan karena limbah tetes pekat seperti lumpur dan terus menenggelamkan korban. Sementara informasi yang berhasil dihimpun di detiksurabaya.com dari sejumlah karyawan PG Jatiroto, korban tidak dilengkapi alat pengaman untuk pengecek limbah tetes. Bahkan pihak PG Jatiroto tidak menyediakan alat keselamatan bagi pekerjanya. Jika ditinjau dari faktor penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan kerja adalah tidak tersedianya alat keselamatan bagi pekerjanya. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada pihak pabrik. Menanggapi kecelakaan yang telah menewaskan seorang karyawan tersebut, seharusnya pihak pabrik membuat kebijakan baru dengan menyediakan alat keselamatan bagi pekerja dan memastikan setiap karyawan menggunakan APD saat bekerja. Maka mungkin kecelakaan kerja tersebut tidak akan terjadi lagi. Untuk konstruksi kolam, harus dibuat berpagar agar menghindari kecelakaan kerja apabila tangga licin. Pihak pabrik perlu juga memberikan pelatihan dan perhatian kepada pegawai mengenai keselamatan kerja agar tidak lalai dengan mengambil suatu tindakan yang berisiko tinggi. Karyawan saat memasuki kolam penampungan limbah seharusnya juga mengenakan alat-alat pelindung diri meski tidak disediakan agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Kemudian, penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap pekerjaan ini, menyadari pekerjaan ini memiliki risiko yang besar untuk menghasilkan kerugian. Beberapa tindakan manajemen yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian, apabila telah terjadi kecelakaan, seharusnya dilakukan investigasi kecelakaan, inspeksi, pencatatan, serta pelaporan kecelakaan kerja. Tujuan dari kegiatan ini tentu untuk meningkatkan manajemen dari kesehatan, keamanan, serta keselamatan pada pabrik tersebut. Menentukan tindakan pencegahan yang tepat serta menurunkan faktor risiko pada kecelakaan tersebut. Pabrik harus mengambil pelajaran melalui kecelakaan ini dengan memperbaiki penyediaan alat pelindung diri bagi seluruh karyawan. Jika tidak dilakukan, berarti kecelakaan semacam ini masih memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk kembali terjadi, baik pada pabrik yang sama maupun pada pabrik sejenisnya. Sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih.